Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat wal afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang umur, insya Allah umur yang berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat besok. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Basari Official ya, yang kali ini akan menjawab pertanyaan kawan-kawan yang sudah masuk mengenai cara supaya semangat berselawat, yaitu terutama adalah riyadhah yang menjalani sholawat 1 juta sholawat. Namun sebelumnya yaitu saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya, sedulur-sedulur semuanya dimanapun Anda berada ya, yang sudah mendukung channel ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya sehat walafiat, panjang umurnya, keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang punya amanah semoga cepat lunas, yang belum punya jodoh semoga cepat dapat jodoh, yang sakit semoga cepat sembuh, yang sudah keluarga, yang punya anak supaya anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ya kawan-kawan yang mau silaturahmi, mau komen, silahkan komen, minta doa kita yang terbaik. Insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang doa lewat komen, karena komen ini yang mengaminkan adalah tidak sedikit ya, banyak kali lain kalau yang kirim ke WA, yang amin hanya saya saja. Baiklah ya kawan-kawan semuanya, yang saya doakan semoga hajat-hajatnya yang masih punya amanah ya, semoga Allah memberikan jalan yang terbaik, dan semoga Allah cepat mengijabah ya, melunaskan hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Ini terkait yaitu kawan yang riyadhah sholawat 1 juta. Nah ini saya sampaikan ya, bahwa sholawat 1 juta, sholawat Jibril ini yang banyak, yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad ya. 1 juta itu maksudnya bukan sekali duduk, bukan ya. 1 juta itu ya berangsur ya, umpama dimulai dari seharinya 5.000 atau menurut kemampuan ya 1.000 juga boleh. Jadi itu nanti ditulis ya, dicatat sampai berapa hari atau berapa bulan gitu. Itu berapa bulan ya, saya pun baru mulai minggu ini ya. Sampai berapa bulan. Kalau yang sehari umpama 7.000 kan tidak tetap ya, boleh hari ini 1.000, besok 7.000, besok 9.000 boleh. Nah, tidak ada aturan yang baku. Yang penting adalah niat, yaitu sholawat ini niat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu niat lillahi ta'ala ya, niat lillahi ta'ala. Kemudian yang ini yang tanya pakai tawasul apa tidak, itu boleh pakai tawasul, boleh tidak ya. Kemudian itu juga sholawat ini adalah sebagai gurunya
bagi orang-orang yang tidak punya guru. Jadi enggak usah nunggu ini dari siapa, ijazah dari siapa. Yang penting adalah sudah kita laksanakan, ya. Jadi niat karena Allah Subhanahu wa taala, niat karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semoga mendapat pertolongan dunia dan akhirat, syafaat dunia dan akhirat. Itu janji Rasulullah. Dan yang membaca sholawat ini kan sudah sering disampaikan, ya, itu pahalanya adalah berlipat ganda, ya. Yang satu sholawat dibalas oleh Allah 10 kali sholawat. Baiklah, kita lanjutkan. Itu sudah jelas kira-kira, ya, ditulis terus, kemudian sampai berapa hari gitu, sampai berapa bulan gitu, ya. Itu baru 1 juta. Itulah maksudnya sholawat 1 juta itu. Bukan sekali duduk. Kan sekali duduk itu berapa hari nanti itu, berapa bulan itu, karena itu pakai bulanan, ya, pakai bulanan. Ya, kemudian, ya, supaya istiqomah, diusahakan tidak turun. Hari ini umpama 1000, ada seminggu sudah agak ringan, rasanya sudah biasa, dinaikkan lagi 2000 per hari, 3000 per hari, dinaikkan lagi umpama 5000 per hari, ya. Ini, dan juga ini saya ingatkan kembali bahwa membaca sholawat ini boleh sesudah sholat, boleh sambil aktivitas itu. Kemudian bagaimana tekniknya, yaitu agar kita itu semangat. Kita agar kita semangat itu kan ada kiat-kiatnya, agar kita itu tidak bosan gitu, ya. Yang pertama itu adalah punya motivasi yang kuat, punya alasan yang kuat, ya. Kita punya motivasi, punya pernah dengar umpama, ya, pernah menyaksikan, dapat dari ustadz atau dapat dari kiai, ya, dari buya, seperti umpama saya setelah nengok dari Ustadz Abdul Somad bahwa yang membaca sholawat itu pasti diterima. Ibadah-ibadah yang lain belum tentu diterima, tapi kalau sholawat adalah pasti diterima, ya. Itu kemudian pasti sampai kepada Rasulullah, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat motivasi dari Ustadz Abdul Somad, contohnya itu. Kemudian kawan juga menengok, ya, nengok di YouTube orang-orang yang mendawamkan sholawat dan mendapatkan keberkahan, mendapatkan keajaiban, ya, mendapatkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah membaca sholawat. Nah, itu tambah keyakinannya. Yaitu namanya adalah termotivasi dari orang yang punya hutang 2M lunas dengan mendawamkan membaca sholawat. Itu namanya termotivasi, ya. Nah, itu tidak sedikit, ya. Tidak sedikit testimoni orang-orang yang sudah mendawamkan sholawat. Itu, ya. Jadi tidak hanya praktek, tidak hanya teori, tetapi adalah kita nengok, dan testimoni itu adalah tidak puluhan, ya, sampai ratusan, banyak sekali, ya. Jadi dengan demikian, dengan dapat dari buya, dapat dari ustadz, dapat kita menengok di YouTube, menengok di di TV, ya, tentang fadilah, tentang berkahnya, tentang orang yang mendapatkan keajaiban. Nah, terus kita jadi semangat. Itu namanya yang pertama seperti itu, termotivasi dari Buya Yahya umpama.
Kita nengok dari Buya Yahya, banyak yaitu buya-buya yang telah menerangkan apa itu sholawat. Nah, jadi kalau sudah banyak kita tengok, banyak yang kita mendengarkan, insya Allah nanti adalah itu langkah yang pertama supaya insya Allah semangat membaca sholawatnya. Yang kedua adalah mempunyai alat bantu ya. Mempunyai alat bantu itu ya mempunyai tasbih. Mempunyai tasbih digital seperti ini. Supaya apa? Supaya teringat terus. Supaya teringat membaca sholawat pakai tasbih digital ini ya, seperti ini dipakai. Yaitu boleh dipakai di kanan maupun di kiri seperti ini ya, kalau dipakai di kanan. Ini maaf kalau sana nampaknya dari kiri nanti. Ini ya, ini seperti ini punya tasbih digital. Jadi tasbih digital ini selain untuk menghitung, ya untuk menghitung, karena tidak, kalau pakai seperti ini itu hanya sampai 100 ya, bisa juga seperti ini sampai 100, asal 100 nanti ditulis apa itu seperti ini, umpama ditulis 1 juret 1 itu 100 ya. Jadi itu. Jadi kalau pakai tasbih ini yaitu sampai 5.000, bisa sampai 5.000. Ya tidak apa itu bisa 2.000, tahunnya diletakkan karena ada perlu makan dan lain sebagainya, terus nanti kita lanjutkan, tidak hilang. Tapi kalau pakai tasbih ini harus rajin mencatat. Kalau ini kan umpama sampai 5.000 baru kita catat 5.000 gitu. Ini jadi yang langkah yang kedua adalah mempunyai tasbih untuk menghitung. Ya, baiknya adalah tasbih digital seperti ini. Ini ada yang harga mahal, yang bagusnya ada lampunya. Kali ini yang biasa. Kemudian langkah yang ketiga adalah manajemen waktu ya. Manajemen waktunya itu diatur. Umpama waktunya itu siap subuh sampai ke sholat duha, nah itu bisa juga. Sudah sholat subuh sampai ke duha. Nah itu kalau yang model seperti saya, insya Allah ya subuh sampai duha, karena istilahnya saya nggak ada mikir keluar ya. Ya sekali-sekali saja, karena tidak kerja tetap, sudah tidak kerja tetap. Jadi bisa yaitu mulai subuh sampai sholat duha, atau sesudah isya, sesudah maghrib sampai isya. Nah, itu jadi waktunya diatur supaya bisa tidak acak-acakan, tidak mengganggu pekerjaan lain, tidak mengganggu ibadah-ibadah yang lain. Itu adalah kemudian adalah memakai manajemen waktu. Intinya yang penting waktunya itu ditentukan. Tapi kalau umpama asal waktu ya nggak masalah. Nah, itu kan supaya kita bisa punya jadwal ya, waktunya di manage juga. Kemudian menjaga istiqomah. Menjaga istiqomah itu ya kalau sudah dimulai, walaupun tidak batal ya, walaupun tidak batal, itu adalah diusahakan istiqomah, tetap konsisten. Jadi kalau sudah yakin tadi ya, sudah yang mendapat motivasi yang sangat kuat, kita adalah sudah saking yakinnya, itu ya insya Allah bisa istiqomah. Kalau umpama yang hitungan banyak, maksudnya itu ya, kalau hitungan umpama siap maghrib sampai isya, ya diusahakan maghrib sampai isya terus gitu. Yang lainnya ya dipakai, yang ia buat juga siap subuh, tapi kan tidak lama. Ada juga yang memang punya waktu tersendiri kan ya. Kalau subuh sampai nunggu sholat isyraf atau sampai nunggu sholat duha, itu membaca Al-Quran kan nggak bisa
dengan apa itu tadi sholawat. Jadi sholawatnya dicarikan waktu lain, atau sholawat dicarikan waktu umpama yang sudah biasa sholat tahajud, yaitu sudah sesudah sholat tahajud sampai apa itu sampai subuh, nah, gitu ya. Jadi itu maksudnya di apa itu supaya dijaga waktunya dan istiqomah. Kemudian yaitu usahakan ngajak-ngajak kawan. Biar kalau sudah apa itu ngajak kawan ya, apa itu bisa berlipat ganda. Kalau ngajak kawan umpama artinya itu kawan diajak mengamalkan gitu loh. Bukan diajak bantu kita, diajak ngamalkan ya. Biar ada semangatnya, ada hitungannya. Ya kalau kami ini ya ngajak kawan memang karena kami punya grup ya. Kalau saya punya grup, maka grup itu yang setor itu maksudnya biar semangat gitu ya, biar semangat. Jadi kalau ada kawannya. Kemudian yang selanjutnya itu tadi ngajak kawan atau masuk grup. Atau masuk grup yang sudah ada. Ya, boleh grup selawat mana saja. Kalau masuk ke grup yang Basori official ini tidak pakai bayar. Tidak pakai bayar, hanya tiap sore itu adalah melapor dapatnya itu berapa. Dapatnya itu berapa ya. Kalau itu hanya supaya kita istiqomah, supaya kita itu terkoordinir gitu, tidak ada yang apa gitu loh, terbimbing begitu ya. Nah, tapi kalau itu supaya bisa terus menerus ya. Kemudian selanjutnya adalah lingkungan sholawat. Nah, maksudnya lingkungan sholawat itu ya kawannya sudah banyak tadi. Seperti kalau tadi sudah masuk grup ya. Alhamdulillah kalau masuk grup itu tiap sore ada laporan, jadi semangat, oh kawan itu dapat segini. Walaupun tidak boleh iri atau tidak boleh terpancing sama kawan, harus mengukur kemampuan masing-masing. Tapi namanya saja kalau sudah nengok kawan laporannya itu ada yang 30.000 sehari, ada yang 3.000, ada yang 10.000. Kita jadi semangat ya, bukan panas-panasan. Ya kita orang itu mampu 30.000, kita setidaknya ya 20.000 atau 10.000. Nah itu ya, kalau sudah biasa ini 10.000 ini biasa. Alhamdulillah ya kalau sudah biasa ya. Karena bisa itu karena terbiasa tadi. Jadi boleh masuk grup, tapi kalau sudah masuk grup itu ya saya harapkan walaupun jadwalnya padat, yang ngikuti jadwal yang di grup itu juga. Ya jangan sampai hanya apa itu masuk saja ya. Karena di grup itu juga punya jadwal, yaitu jadwal jamaah secara bersama-sama itu loh, bersama-sama ya. Itu biasanya adalah sesudah Isya dengan jam 3 malam. Hanya yang malam itu tidak terus. Kemudian dengan live ya, itu supaya mengikuti. Dan supaya tidak mudah patah, tidak supaya kuat konsistennya ya. Istiqomahnya itu memang ya sering mendengarkan apa itu tentang hikmah, tentang apa mengenai sholawat ini, nengok testimoni, itu menjadi semangat kita. Nah, itulah diantaranya jawaban dari kawan-kawan tadi, yang isinya adalah bagaimana cara mengamalkan sholawat 1 juta ini ya. Itulah, mudah-mudahan kalau sudah kiat-kiatnya, sudah apa itu tidak nanti baru sekian sudah selesai ya. Atau kalau punya masalah baru, kalau tidak lah. Itu artinya itu kalau punya masalah terus kita mendawamkan sholawat banyak-banyak gitu. Nah, itu tidak seperti itu ya. Yang diharapkan itu istiqomah ya. Demikian ya, niatnya adalah dengan niat cinta Rasulullah SAW atau lillahi
ta'ala. Membaca sholawat ini adalah karena Allah. Kalau yang dapat keajaiban, dapat keberkahan itu adalah merupakan bonus, tidak merupakan tujuan ya. Tujuan kita yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tetapi banyak juga orang yang mengamalkan sholawat ini tidak hanya dibalas besok di akhirat, tetapi Allah sudah memberikan manfaat, memberikan keberkahan yang tidak sedikit ya. Demikian, semoga bisa dipahami. Bagi kawan-kawan yang mau masuk grup silahkan, yang punya pengalaman, yang mendapatkan kemudahan, keberkahan, saya harapkan dikirimkan di kolom komen di bawah ini atau di nomor saya yang 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Thank you very much. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.